secara definisi, najis adalah suatu yang kotor dan dapat dilihat mata atau nazir. Contoh najis adalah air kencing, kotoran hewan, nanah, dan sebagainya. Sementara itu, hadas adalah suatu yang tidak suci secara maknawi atau tidak kelihatan mata. Misalnya, orang yang kentut dianggap berhadas kecil dan tidak suci secara maknawi. Hadas merupakan pembatal wudhu dan salat. Sementara itu, najis dapat membatalkan salat, namun tidak membatalkan wudhu. Maupun berikut surat yang menjelaskan perintah untuk membersihkan diri dan menyempurnakan nikmat Allah SWT yang diberikan kepada manusia, dan untuk kesucian dan kebersihan yang berkorelasi dengan kesehatan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kecil, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan hikmatmu bagimu, agar kamu bersyukur. Surah Al-Maidah ayat 6. Hadas dan cara menyucikannya. Dalam Islam, hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. A. Hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang hanya bisa disucikan dengan mandi besar atau junub saja. Jadi tidak cukup hanya dengan wudhu. Hal ini seperti perintah Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya jika kamu junub, maka mandilah. Selain untuk menghilangkan hadas besar, mandi wajib juga bisa menghilangkan hadas kecil. Contoh hadas besar, innal maina, atau keluarnya air mani, berhubungan intim, haid, nisaf, melahirkan anak, dan lain-lain. Cara mandi wajib atau junub: berniat dengan ikhlas, menyucikan kemaluan dengan tangan kiri, berwudu, membasuh dan menyisir rambut dengan jari, menyiram kepala dengan air, menggosok anggota badan serta meratakan air ke tubuh. Akhiri dengan membasuh kaki dan tangan, kaki kanan dan kaki kiri. Hadas kecil terjadi akibat keluarnya suatu dari kubul dan dubur. Misalnya buang air besar atau buang air kecil. Orang yang pingsan, tidur, atau hilang kesadaran juga tergolong berhadas kecil. Secara menyucikan hadas kecil adalah dengan berwudu atau tayamum. Rukun wudu yang mesti dipenuhi yaitu niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki, dan tertib. Adapun rukun tayamum yang mesti dipenuhi yaitu niat, mengusap muka, mengusap tangan sampai siku, dan tertib. Hadas kecil, contoh hadas kecil: 1. Keluar suatu dari kubul atau dubur. 2. Bersentuhan lelaki dan perempuan. 3. Menyentuh kemaluan guna tapak tangan atau jari. 4.
hilang akal disebabkan mabuk atau pitam atau gila. Cara menyucikan ialah dengan berwudu atau tayamum. Hadas besar, contoh hadas besar bagi wanita, keluar darah haid, nifas atau wiladah. 2. Keluar air mani. 3. Jima persetubuhan antara suami istri. 4. Meninggal dunia. Cara menyucikan ialah dengan mandi wajib atau tayamum. 3. Macam-macam najis dan cara menyucikan dilihat dari kekuatan dan sumbernya. Najis dibagi menjadi 3, yaitu najis mughaladah, mutawasithah, dan mughallazah. A. Najis mughaladah yang disebut sebagai najis berat. Najis mughaladah adalah najis golongan yang paling berat. Contohnya yaitu suatu yang berkaitan dengan binatang, babi, dan anjing, mulai dari air liurnya, darah, air kencing, sehingga kotorannya. Cara menyucikan bagian suatu benda yang terkena najis mughaladah yaitu dengan membasuh daerah yang terkena najis mughaladah dengan air sebanyak 7 kali dan salah satu dicampur dengan debu. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, cara menyucikan bejana seorang di antara kamu apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu-debu. HR Muslim dari Abi Hurairah. Adapun babi dimasakkan dengan anjing karena babi termasuk binatang keji. Firman Allah Subhanahu wa taala, atau dengan babi karena sesungguhnya semua itu kotor. Najis mutawasithah, najis sedang. Najis mutawasithah adalah najis golongan sedang. Contohnya yaitu air kencing, kotoran manusia, nanah, darah, bangkai, kecuali bangkai ikan, belalang manusia, dan hamar. Najis mutawasithah ini berbagi menjadi 2 jenis, yaitu najis hukmiyah, yaitu najis yang kita yakini adanya akan tetapi tidak nyata, bau rasa maupun warnanya seperti air kencing yang sudah lama kering sehingga sifat-sifatnya telah hilang. Cara mencuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena najis. Najis ainiyah yaitu najis yang masih terdapat zat atau salah satu sifatnya seperti bau, warna, dan rasa. Cara mencuci najis ini adalah dengan membasuh, menghilangkan zat bau, warna, dan rasanya. Apabila bau dan warna sulit untuk dihilangkan dengan cara dikerok, digosok, maupun dicuci dengan sabun, maka hukumannya dimanfaatkan. Mukhafafah, najis ringan, yaitu najis mukhafafah adalah najis yang tingkatnya ringan. Contohnya yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI. Cara mensucikannya, najis mukhafafah adalah dengan memercikan air pada benda itu meskipun tidak mengalir. Dari Umi Kais maupun sesungguhnya ia pernah membawa seseorang anak laki-lakinya yang belum makan makanan, lalu anak itu dipangku oleh Rasulullah SAW dan anak itu kencing di pangkuannya. Kemudian Rasulullah SAW meminta air lalu memercikan air itu ke bagian yang terkena kencingnya dan tidak dibasuhnya.